Halo teman-teman. Hai semuanya. Gimana kabarnya? Kabarnya tentu baik ya, Food. Gimana kabar, Food? Tos dulu dong. Kita kayaknya harus copot masker nih kalau sudah seperti ini. Ya. Kali ini kita dalam podcast Gimana Jurnalis Menghadapi Covid. Oke. Nah, perkenalkan di sini ada Anom Prihantono ya. Itu saya. Oh iya. Kamu Afud Safril ya? Maksudnya kayak gitu. Kita tukeran peran. Nah, Nom, kita mengetahui bahwa ketika masa pandemi ini kan bahwa kamu sebagai jurnalis di lapangan, apa sih bedanya ketika kamu menjadi jurnalis sebelum pandemi dan setelah pandemi? Apakah karyanya itu juga semakin menurun ketika adanya pandemi ini? Ya sebenarnya itu hal yang nggak bisa dibandingkan secara apple to apple. Karena apa ya? Ketika kita sudah di masa pandemi kan kita mengubah budaya kerja kita. Betul. Yang tadinya serba ketemu langsung, enak banget, janjian, minta data, ketemu langsung, konferensi pers, jumpa dengan banyak wartawan dan banyak narasumber, itu bisa dulu. Sekarang banyak dibatasi karena protokol kesehatan. Kita harus liputannya lewat telepon, lewat WhatsApp atau webinar, apa sih istilahnya, konferensi pers dalam jaringan daring. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku ya hampir sama. Kita sama jurnalis. Oh iya. Kita sama-sama jurnalis, tapi porsinya di sini adalah ketika kita menghadapi masa pandemi ini ada berbagai bentuk pemberitaan yang memang skemanya berubah. Ketika banyak bertemu langsung dan datanya itu bisa kita dapat langsung, ini ada sedikit delay karena memang ya kita harus menghubungi orangnya lewat virtual. Nah, tapi ketika kamu menghadapi pekerjaan jenis yang jurnalis kan menurutku kan pekerjaan kreatif ya. Yeah. Nah, ketika menghadapi pandemi ini apakah ada inovasi yang mempertahankan karya itu tetap kualitasnya tetap terjaga walaupun dengan cara yang berbeda gitu? Ya memang apa ya, ketika kita menulis itu kan sebenarnya ketemu langsung itu paling sempurna lah untuk mendapatkan informasi ya. Ketemu langsung kita bisa mendapatkan mimik mukanya, maksudnya mendapatkan ekspresinya ketika ditanya ini dia seperti mencari-cari sesuatu, jadi kelihatan dia paham nggak. Kita bisa menginterpretasikan seorang narasumber seperti apa untuk nambah data lah. Katanya sambil garuk-garuk kepala misalkan. Sambil nendang-nendang baja gitu ya. Itu kayak superhero nendang-nendang baja. Ya, namanya juga mungkin narasumbernya iseng kan. Ternyata superhero. Terus ini Food, hal yang paling sepele itu sebenarnya ketika kita mengatur keuangan. Dalam arti yang tadinya biasanya buat transportasi, ngatur buat beli bensin, buat di jalan jajan apa, ataupun intinya terkait operasional. Oke, operasional. Nah sekarang kan kita harus ngakal-ngakalin di mana banyak efisiensi gaji. Terus kan otomatis karena kantor sebenarnya ngikutin kinerja kita yang nggak pernah datang ke lapangan, kan otomatis uang makan dikurangi misalkan kan, uang transport dikurangi, cuman dikasih uang bukan seadanya, secukupnya lah. Dan ketika liputan kita berubah menjadi cuman serba virtual kan, kita juga ngakalin biar kuota internet kita juga cukup. Oke. Itu simple sebenarnya. Simple tapi itu memang dasar ya, kebutuhan dasar orang. Kebutuhan dasar. Walaupun kita jurnalis ya kita bekerja mencari nafkah dong ya kan. Ya. Dan ternyata di balik itu ya ada kendala lain. Nah, tapi kita meloncat ke pertanyaan yang lebih serius sedikit. Lebih serius. Lebih serius sedikit bahwa kan gini. Enggak semua orang tuh ternyata percaya adanya pandemi Covid. Sepakat nggak? Sepakat. Kamu jurnalis tapi sepakat nggak? Sepakat. Itu banyak ditemui di media sosial, ditemui di lingkungan sekitar kita juga. Betul. Intinya kan banyak orang yang ada yang menganggap itu serius dan berbahaya, tapi ada sebagian lagi sisi berlawannya bahwa sebenarnya biasa aja, itu hanya permainan teori konspirasi. Kamu sepakat ada dua kubu itu? Sepakat, bahkan ada yang di tengah-tengah. Dia meskipun percaya tapi setengah nggak percaya. Dalam arti, hei Mas Anom, kita piknik terinfeksi, di rumah aja bisa terinfeksi, kamu pilih yang mana? Kalau aku sih jawabnya pilih nggak terinfeksi dong, masa milih gitu. Temanku tuh pokoknya mikirnya dimanapun bisa terinfeksi, jadi dia tetap dia mengabaikan semua protokol. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah banyak orang kemudian menyalahkan media, ya dong, bahwa dianggap menggembor-gemborkan, menakut-nakuti, dianggap membesar-besarkan bahwa itu media yang besar-besarkan. Sejujurnya bahwa kita nggak pernah membesar-besarkan, kita hanya mengambil data-data yang ada, kita kombinasi. Nah,
dari data yang ada itu kan kita tulis jadi berita, masyarakat tinggal menilai. Betul. Nah mungkin mereka nggak siap dengan data-data itu. Kayak pas peneliti menyebut ada Sunda Megatrust, itu kan wartawan sebenarnya menyebutkan bukti, cuman masyarakat kaget, takut, jadi dianggap bisa membesarkan. Dengan adanya gempa yang besar. Ya. Nah ini soal virus juga mirip-mirip sih. Kita kan sebut bahwa ini virus bisa mematikan kalau nggak tidak diterapi atau tidak ditangani dengan tidak baik, tidak ditreatment dengan baik ya. Orang yang terinfeksi pun mereka bisa sembuh kan, terbukti beberapa orang di lingkungan kita kan juga gitu. Ya, juga. Kamu sendiri pernah kan liputan langsung ke tempat berbahaya dan kamu beberapa kali pernah bertemu dengan orang yang positif. Ya. Betul nggak? Betul. Dan kamu ketika meliput itu ada protokolnya dong? Ada. Dan ternyata memang itu harus dijalankan, kalau enggak akan tertular. Apakah memang seperti itu? Ya pokoknya kalau saya sih berprinsip bahwa sesuatu yang aman itu tidak nyaman. Aman itu tidak nyaman. Misalkan kita pakai masker, kita kan sebenarnya nggak nyaman ya. Benar. Enak banget tuh sebenarnya. Ya bukan kebiasaan kita lah. Bukan kebiasaan kita. Jadinya nggak nyaman. Jadinya kan nggak nyaman. Tapi itu aman. Terus ketika kita ngobrol ketemu orang kan paling enak deketan daripada jauhan teriak-teriak kayak di sungai. Kita dipisah sungai, kamu di ujung situ. Mas itu gimana? Kayak pas suaranya hilang-hilang maksudnya. Atau pas kemarin kita di mall. Itu kan ngerasain banget, dipager-pagerin di setiap orang. Kayak bilik-bilik gitu kan. Nah itu artinya kan protokol-protokol yang membuat tidak nyaman kita, itu sebenarnya aman. Dan ternyata beberapa protokol yang sudah diterapkan itu membuktikan alhamdulillah sampai sekarang saya aman dari penularan itu. Meskipun saya berinteraksi dengan beberapa. Sudah diuji dengan tes swab ya? Sudah diuji dengan tes swab, rapid, hasilnya negatif alhamdulillah. Walaupun kamu terjun di lokasi yang merah lah ya? Iya, meskipun deg-degan ya. Lokasi merah. Kita tiap hari kadang harus ketemu orang yang acak, orang nggak tahu riwayatnya dari mana, dia berinteraksi dengan siapa, gaya hidupnya seperti apa. Kita tiba-tiba harus berinteraksi dengan dia. Nah, aku mau cerita nih sedikit. Kemarin naik kereta ya. Sebenarnya kan kita protokol sudah baik, sudah cek rapid atau tes kesehatan bebas COVID, memang orang-orang bebas. Kemudian di dalam kereta kita kan disuruh pakai tutup muka atau face shield. Terus pakai masker. Jadi di dalam kereta tuh di facial itu, di salon. Facial itu facial. Face shield. Oh, ada D-nya ya. Oke. Ada face shield. Nah, itu tuh depanku itu aku duduk sendiri depan pasangan. Asik. Mereka ngobrol. Sama orang ketiga dong. Sebenarnya bukan masalah aku sendiri atau mereka berdua ya. Okay. Yang jadi persoalan itu mereka sudah nggak pakai masker cuman dikalungin di telinga, nggak pakai face shield. Terus mereka ngobrol, terus itu kan kalau di kereta itu kan tempat tertutup, itu sirkulasinya nggak begitu baik, bisa jadi aerosol apa istilahnya? Aerosol penyebaran ini. Penyebaran liur yang itu kan mikropartikel banget yang bisa menyebar. Dia ngobrol, ketawa, ketiwi. Aku sebenarnya bukan masalah pengen ikut ngobrol biar ikut ketawa, cuman kesel aja takut ketular. Kita kan nggak tahu orang tanpa gangguan itu sebenarnya mereka kadang mukanya bahagia tapi bawa penyakit tuh ngerinya itu. Nah itu udah bawa penyakit tapi nggak ngerasa kan? Yeah. Itu bahaya. Nah kemudian ketika tapi kamu sendiri pernah bertemu gak sih dengan orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada? Atau orang yang sangat meyakini bahwa itu konspirasi? Kalau aku sih lebih banyak ketemu orang yang sepertinya dia kurang paham dan dia acuh. Aku udah bawa masker sekali pakai itu. Masker semangat kamu. Masker surgical, masker bedah. Aku bawa masker bedah beberapa. Misalkan aku ketemu orang nggak bawa masker, nggak kira-kira nggak aman gitu ya. Saya bagikan masker untuk dia pakai. Tapi maskernya masker plastik kan yang kamu kasih. Dia nggak bisa nafas dong. Kamu membungkam dia. Kamu benci kali. Bukan, ini masker bedah. Jadi saya kasih, dia pakai kamu bentar. Berarti mensosialisasikan ya? Iya, sambil mensosialisasikan. Juga ya. Biar dia aman, saya juga aman. Saya pakai masker, dia pakai masker, tapi dia pakai sebentar. Terus cuma ditaruh di bawah dagu. Leher. Kayaknya hidungnya tuh ada di bawah dagu itu. Insang di sini itu. Ya saya tahu gitu nggak usah dibagi lah. Kayak orang-orang nggak sadar, nggak peduli itu ya. Kayaknya harus menunggu dia, ya bukan mendoakan ya. Kayaknya dia harus menunggu
terkena dulu, tapi ya jangan sampai berpikiran gitu juga sih Nah, kayaknya. tapi kan kamu di sini porsinya kan sebagai jurnalis ya. Ya, Ya, jurnalis kan juga dalam etika pers bertugas mendidik masyarakat dong melalui tulisan, ya kan? Mendidik masyarakat, entertain dan sebagainya. Nah, ketika kamu mengetahui banyak masyarakat yang ternyata belum terdidik dengan adanya protokol atau belum sadar lah. Bagaimana cara kamu menyampaikan pemberitaan itu kepada masyarakat bahwa mereka itu harus waspada dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ini itu mereka harus waspada. Itu gimana? ya. Bentar, aku nelan sesuatu dulu. Wah, jakunmu ketelan habis ini jadi cewek loh. Gak bisa ngomong, suaranya kok habis, harus nelan dulu. Oh, kirain jakunnya ketelan. Ya. Ini beneran nggak ada gimmick. Enggak gimmick. Apa ya? Sebenarnya ya untuk istilah ilmiahnya itu diseminasi informasi atau menyampaikan informasi itu harus terus menerus. Ya, Itu kirain inseminasi buatan tuh bukan? itu kayaknya proses pengembangbiakan ya. Ya Apa tadi diseminasi? diseminasi informasi atau Oke. penyampaian penyebarluasan informasi lah. Ya kita harus lakukan terus menerus meskipun diulang-ulang, tapi mungkin ketika menulisnya dikreasikan biar seolah-olah beritanya nggak monoton, tapi ada poin-poin penting Kamu soal clickbait protokol kali. kesehatan. Enggak lah. Enggak. Clickbait itu bukan caraku. Oke, siap. Itu bukan jalan ninjaku. Tepuk tangan lah. Nah, ternyata memang ada ya cara inovasi dari jurnalis itu untuk mendidik masyarakat bahwa ternyata jadi jurnalis memang nggak mudah loh tugasnya. Nggak mudah. Ya mungkin kamu juga ngerasain, mungkin bisa bercerita sedikit lah kalau soal itu mungkin ya. Karena kondisinya seperti ini bahwa ketika kita memberikan informasi kita sendiri harus sadar bahwa kejadian ini memang luar biasa dan berbahaya. Bagaimana cara kita menyampaikan? Aku biasanya langsung aja memberikan contoh-contoh kepada masyarakat bahwa mungkin selama ini cara menghindari orang itu atau cara mengatasi COVID ini orang lebih banyak berpikir mengenai vaksin lah, penelitian ilmiah, terus penelitian obat, mana obatnya, ini virus bisa menyebar kemana-mana, bahwa kita kadang lupa bahwa kita ini makhluk sosial, ya kan? Bahwa harus ada penelitian sosial juga dong terhadap dampak-dampaknya yang timbul kan. Nah, salah satunya karena kita berada di area itu, sosial itu, dan kita jurnalis. Aku biasanya memberikan contoh ketika cara mendidiknya, aku mencari hasil riset. Disematkan di berita atau gimana itu? Disematkan di berita. Contohnya kemarin ketika mudik ini dibebaskan dan tidak dilarang, ternyata bisa berpotensi membuat kurva itu semakin besar kalau memang mudik ini tidak dilarang. Nah, hasil-hasil penelitian sosial itu juga penting untuk mendukung bahwa bukan hanya sains, tapi juga sosial pun penelitian juga harus disematkan bahwa makanya jangan mudik dulu ini karena ketika ini mudik ini dipaksakan ini akan sangat dampaknya besar sekali kurvanya. Nah, dari situ penelitian dari salah satu lembaga yang tentu saja kita cari yang kredibel dong, seperti LIPI, kemudian ilmuwan lain atau profesor siapa yang sudah mengeluarkan riset itu disematkan dalam pemberitaan. Tapi memang soal tidak mudik kemarin itu memang itu banyak dikampanyekan ilmuwan, pemerintah, termasuk tokoh-tokoh agama. Ya mungkin mereka berkaca bahwa dulu kan di Wuhan itu penyebaran masifnya itu setelah perayaan tahun baru Imlek. Baru Imlek. Iya, mereka kan berkumpul lihat kembang api, pulang-pulang beberapa hari kemudian. Mudik terbesarnya di Cina itu kan ketika Imlek kan? Iya. Kayaknya mudik terbesar di dunia juga Di karena dunia banyak orang keturunan Tionghoa yang dari seluruh dunia kayaknya pulang kampung lah Nah, istilahnya. dan gara-gara itu kan di Wuhan sangat meledak. Iya. Jadi epicentrum kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, itu dia makanya kita sebagai jurnalis juga memang ada inovasi-inovasi dalam penulisan, inovasi dalam memahami masyarakat, dan masyarakat juga jangan skeptis dulu bahwa langsung menuduh wah setiap media ini pasti membesar-besarkan. Enggak, faktanya memang kejadian ini besar. Faktanya kejadian ini besar dan jangan juga dikerdilkan dong, iya kan? Tapi emang gini Fud, aku ngelihatnya memang banyak beberapa media itu di tengah kebebasan kemerdekaan pers. Benar. Kadang media-media itu ada yang nakal, media online terutama pakai clickbait seolah-olah judulnya itu wow bahwa ini virus sangat mematikan, tapi ketika dilihat dari judul dari isi beritanya dari paragraf pertama ke bawah isinya gitu doang. Nah, kalau pengen menghindari itu, cobalah cek ketika menghindari apakah ini media ini benar atau enggak atau terverifikasi atau enggak. Kan masyarakat bisa tuh melihat di Dewan Pers tuh. Ya. Websitenya lamanya Dewan Pers itu ada daftar listnya
media cyber atau siar atau cetak itu terverifikasi faktual atau administrasi enggak, itu bisa di recheck di situ. Ya. Nah jadi teman-teman di rumah atau dimanapun ketika ini media apa sih kok ragu, jangan langsung disebar, jangan langsung disebarkan ya kan, karena itu berpotensi menyebarkan ketakutan juga kan, dan hoax tentunya potensi. Dikip aja dulu kita cross check dengan media yang lain, terus kita cek lagi media ini tadi terverifikasi atau enggak. Dan ketika tidak terverifikasi juga jangan langsung dicas ini enggak benar atau enggak, tapi ya udah enggak usah disebar dulu aja. Dengan itu kita bisa menghentikan penyebaran informasi yang enggak gitu. Bentar, aku mau nyela dikit bahwa memang di media nasional, banyak media nasional yang kredibel itu sekarang sudah mempunyai laman khusus untuk mengcounter hoax juga. Nah, benar. Itu bisa dicek juga. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan fitur atau kolom apa istilahnya microsite mereka masing-masing itu ada. Misalkan soal dulu banyak obat COVID ditemukan, ternyata enggak. Itu kan banyak counter hoax atau klarifikasi bahwa itu enggak benar beritanya. Jadi seperti kalau zaman sekarang nih memang inovasinya bahwa media ini kan sangat menjamur. Nah, jadi sebagai pembaca juga jangan hanya mengkonsumsi pasif, ya kan? Harus berani merecheck dan mencari apakah ini hoax atau enggak. Yang penting tahan diri untuk nyebar, untuk langsung menyebarkan dulu. Kita konfirmasi dulu. Walaupun memang media ini nakal, memang ada yang nakal. Kita sih nggak menutup kemungkinan lah, ya kan? Ada beberapa oknum yang memang membuat itu akan lebih gaduh dan lebih nggak bertanggung jawab. Cuman kita jangan mendukung jadi panjang tangan dari oknum-oknum tersebut ya kan. Taring sebelum sharing. Jadi jurnalisnya sendiri juga harus ada sensor diri ya kan. Self censorship. Self censorship ketika membuat informasi menyampaikan ke masyarakat itu juga harus sadar bahwa yang akan disampaikan ini akan ada dampaknya loh. Entah itu baik atau buruk, harus ada dampaknya. Jadi harus hati-hati. Kadang cuma ngejar iklan doang tapi dampak sosialnya lebih besar. Karena dunia media ini kan juga perlu untuk adanya riset dan sebagainya kan. Nah itu juga penting untuk didalami lagi dan digali bagaimana menyesuaikan karakter masyarakat di Indonesia yang begitu demokratis dan terbuka terhadap informasi ini kan. Jangan sampai infobesitas lah. Kebanyakan informasi. Iya, kebanyakan informasi yang nggak bisa dikontrol. Itu kan infobesitas yang menurut saya itu harus dikendalikan lah seperti itu. Jadi kamu gimana Nom ketika menghadapi era ini bahwa apalagi kan kita habis merdeka nih. Ya. Habis merdeka, nusa dan bangsa. Malah nyanyi. Jadi apa pesanmu kepada kemerdekaan pers terhadap teman-teman ini agar ya memahami informasi itu dengan bijak dan juga mengkonsumsinya juga dengan bijak seperti itu. Ya kita memang harus hati-hati ketika mendapatkan pesan, jangan langsung sebar tadi. Saring sebelum sharing. Itu penting banget. Terus selalu rajin mengecek informasi. Banyak situs-situs berita kredibel di Indonesia yang menyediakan halaman khusus mengcounter segala desas-desus. Nanti akan dikonfirmasi itu hoax, misinformasi atau itu fakta. Itu ada. Terus perbanyak literasi aja sih. Itu penting banget. Ya benar, dan juga hati-hati dengan banyaknya bermunculan media alternatif. Jangan-jangan itu bukan media massa, itu cuma media sosial yang disebarkan menjadi seakan-akan berita kan. Nah itu kadang masyarakat juga harus pandai ketika memahami bahwa oh ini dari media massa resmi atau media massa yang bagus atau informasinya wajib di-share. Nah itu memang harus kita keep sendiri. Dan jurnalisnya juga harus aktif. Kalau bisa sih saya memberi pesan bahwa jurnalis juga harus aktif ya kan, memberitakan mana yang benar mana yang enggak dan segera konfirmasi ketika memang ada informasi itu yang dianggap menyesatkan bagi masyarakat seperti itu. Jadi kita bisa menjadi apa ya, sensor diri sendiri terhadap baik itu masyarakat umum dan sebagainya ketika menyebarkan informasi yang kita sebarkan udah benar seperti itu. Ya pokoknya kalau ada yang jelek-jelek itu cukup berhenti di kamu. Kalau ada kebaikan jangan berhenti di kamu, sebarkan. Kayak lagu itu. Apa itu? Klik amin ya sama share. Iya. Baiklah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman ini bahwa penelitian untuk COVID ini kita harus kerjasama. Iya. Semua harus bersatu padu bahwa menjaga jarak, yang ilmuwan biar menemukan vaksinnya dengan tenang, dan yang meneliti sosial juga bisa memberikan ketenangan untuk sosialisasi dan seperti itu.
dan semoga wabah Covid ini segera berlalu. Ya, semua menang berperang melawan Covid. Amin.